Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Para pemirsa kajian pagi Ramadan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kita bersyukur di hari ini, juga di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan yang positif tentunya, dan semua kita niatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi catatan amal yang soleh yang akan menambah bobot timbangan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita tekankan bahwa segala aktivitas yang kita kerjakan di akhirat nanti akan berhadapan dengan minimal dua. Yang pertama adalah segala amal kita akan dihisab dan segala amal kita akan ditimbang, baik kuantitas maupun kualitas amal itu semua akan ada perhitungannya. Kuantitas amal kita akan berhadapan dengan yaumul hisab. Jumlah kita beramal, jumlah kita beribadah itu tetap dihitung. Terus juga kemudian yang kedua adalah kualitas. Kualitas amal itu nanti terkait dengan mizan. Mizan itu timbangan. Jadi maka di akhirat itu amal itu akan ditimbang dan amal itu akan dihitung. Maka para pemirsa kajian pagi Ramadan yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mubarak, yang penuh berkah ini, mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Tentunya makna berkah itu sendiri adalah makna berkah, sebagian kemudian menerangkan ziyadatu ta'ah, ya, tambahnya sebuah ketaatan. Yang lain lagi juga menerangkan bahwa berkah itu jika banyak tidak membahayakan, dan jika sedikit mencukupi. Maka itulah yang kita cari, itulah yang kita minta kepada Allah agar semua berkah. Harta kita berkah, umur kita berkah, keluarga kita berkah. Maka kata berkah inilah yang kemudian sering disebut di bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Bahkan ketika kemudian kita ini ya melihat atau mendengar atau bertemu ya di sebuah acara, misalnya resepsi pernikahan atau pasca akad nikah, doa yang kemudian kita sampaikan, kita suwunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelai berdua adalah doa barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang dicontohkan Nabi itu adalah doa berkah, keberkahan. Dengan bertambahnya keluarga jadi berkah, karena dua keluarga bergabung melalui sebuah akad nikah yang oleh agama kita disebut sebagai mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung. Dan itu pelimpahan amanah dari seorang bapak yang punya anak putri, yang setelah diakadkan oleh sang bapak, ayahandanya atau wali dalam hal ini, karena walinya adalah bapak yang paling utama, maka pelimpahan amanah bergeser tanggung jawab kepada sang suami. Maka kalau istri berdosa, kalau istri kemudian berkhianat, yang dosa bukan orang tuanya lagi,
bukan ayah dan ibunya anak perempuan itu, tapi sudah pada si suami. Imamnya wanita itu adalah suaminya. Maka tanggung jawab orang tua itu dalam urusan berhadapan kelak kepada Allah, maka sudah dialihkan kepada seorang laki-laki yang kemudian statusnya menjadi suami. Ikhwanufiddin, inilah syariat agama kita. Syariat agama kita mengajarkan supaya kita ini betul-betul ya, menapaki apa yang pernah diajarkan oleh baginda Rasul. Begitu sempurnanya ajaran syariat Islam ini. Perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil pun tetap diperhatikan, diajarkan, diinformasikan bagaimana supaya kita selamat menghadapi berbagai macam persoalan, tak terkecuali di akhir zaman yang semakin banyak fitnah seperti ini. Fitnah datang bertubi-tubi, fitnah seperti kegelapan malam yang sangat pekat. Bahkan di akhir zaman disebutkan oleh Nabi, ada yang pada pagi harinya ketika itu masih mukmin, tapi sorenya sudah bergeser menjadi kafir, atau ketika kemudian sorenya mukmin, paginya kafir. Ini suatu keadaan yang sangat-sangat menakutkan, yang sangat-sangat ngegirisi dalam bahasa Jawa. Karena Rasul kita tidak bersabda dengan bahasa pagi beramal soleh, soleh beramal salah. Rasul tidak bersabda bahwa pagi berdosa kecil, sore berdosa besar. Tidak. Karena memang dosa itu belum mengeluarkan dari Islam. Dosa besar itu manakala dikerjakan belum mengeluarkan dari Islam. Tapi Rasul kita ini menerangkan tentang fitnah akhir zaman. Rasul sudah menerangkan antara iman dan kafir. Batasnya sudah habis itu. Kalau mungkin dosa besar, kalau mungkin maksiat itu masih belum keluar dari Islam. Tapi kalau sudah kata kafir, itu sudah keluar dari Islam dan tidak ada harapan untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdosa saja masih ada harapan jannah, ada harapan surga, walau kemungkinan dia akan masuk neraka dulu karena dosa-dosanya. Tapi selama di dalam hatinya ada biji keimanan, walaupun sekecil apapun ya, tapi dia tetap ada iman, maka insya Allah tetap akan diselamatkan dan tidak akan kekal di dalam neraka. Untuk itulah para jamaah ikhwan sekalian, di bulan Ramadan yang mubarak, yang penuh berkah ini, mari kita gunakan betul untuk menempa diri ya, untuk mentarbiyah diri. Jadi kita ini saat ini masuk di sebuah perguruan, sebetulnya perguruan tinggi, fakultas tarbiyah bulan Ramadan. Perguruan tinggi yang harapannya munculnya alumni-alumni yang muttaqin, alumni-alumni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan yang suci ini. Kita kalau baca surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Di mana Al-Qur'an ini diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti sebelum Al-Quran turun, manusia ini belum mendapatkan petunjuk, sesat, dolal. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Surat Al-Jum'ah misalnya, ayat 2. Allah berfirman bagaimana keadaan bangsa Arab yang dolal. Bahkan dikatakan, wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Bangsa Arab itu dulu bangsa yang dolal, sesat. Setelah Al-Quran turun, di bulan Ramadan Al-Quran turun, subhanallah, kita bisa lihat perubahan yang luar biasa. Bahkan peradaban dunia berubah, dimulai dari Arab. Ini hadirin yang berbahagia, para jamaah, para pemirsa, kita sungguh berbahagia
di bulan Ramadan ini bisa bersama-sama kembali melaksanakan ibadah, kembali kita berinteraksi intens dengan Al-Quran, kita betul-betul menggunakan waktu, banyak kegiatan-kegiatan yang mendekat kepada Al-Quranul Karim. Satu kenikmatan, karena Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kata Allah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Orang-orang atau manusia yang mendapatkan petunjuk tentunya nanti dia akan beriman. Bagaimana kemudian orang-orang yang beriman ini terus memupuk imannya hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah. Bagaimana menjaga iman ini sampai mati. Pekerjaan pokok kita itu ada pada menjaga iman, apalagi di akhir zaman ujian-ujian keimanan semakin berat. Sekalian, kita sering merasa bahwa atau merasakan atau mengira bahwa pekerjaan pokok kita ini adalah pekerjaan pokok mencari ma'isyah, ya. Padahal hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk liya'budun, untuk mengabdi, ya. Dalam bahasa Jawa namanya ngumawulo, atau beribadah hanya kepada Allah. Liya'budun, kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka sesungguhnya bekerja pun dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, jangan untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang justru menjauhkan diri dari Allah atau bermaksiat kepada Allah, atau pekerjaan yang Allah murka karenanya. Itu kalau paham wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum ayat ini urutannya, karena ini surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kalau kita baca surat Adz-Dzariyat yang ke-55, apa Allah ketika itu menerangkan sebelum orang beribadah? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi wa dzakir, sebelum perintah beribadah itu justru Al-Quran menerangkan kita ini suruh memberi peringatan. Maka kita coba lihat, kita laksanakan. Di dalam beribadah-ibadah ada panggilan dulu. Yang paling sangat kita bisa rasakan adalah ketika kita mau sholat. Sebelum sholat ada peringatan. Peringatan apa? Peringatan adanya azan. Azan itu tadzkir, azan itu peringatan. Ini sudah masuk waktunya, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih akbar selain Allah. Semuanya kecil, ya. Allahu Akbar, Allah lah yang akbar. Ini peringatan. Sebelum kita beribadah diperingatkan dulu. Haji, wa'ading finnasi bil hajj, ya. Itu juga serulah manusia, panggillah manusia untuk haji. Ini peringatan dulu. Inilah pentingnya peringatan. Maka bagaimana di bulan Ramadan yang suci ini, bulan yang suci ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Apalagi kita ini dijanjikan oleh Rasul, dijanjikan oleh Allah dan Rasul, di hari akhir Ramadan itu ada namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sudah memasuki hari-hari akhir, ya. Hari-hari akhir Ramadan, di mana beribadah di malam itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ini kan luar biasa. Maka jangan sampai kemudian meninggalkan, ya, waktu-waktu yang baik itu dengan sesuatu yang tidak ada nilai. Di bulan-bulan, di akhir bulan, ya, bulan Ramadan ini luar biasa. Kita bisa beramal banyak lah, baca Qur'annya, zikir wiridnya, ibadah sodako infaknya, macam banyak sekali ibadah-ibadah yang bagaimana kita menggapai kebaikan yang dinilai oleh Allah lebih daripada 1000 bulan. Memang satu keterangan diterangkan bahwa itu di 10 hari terakhir. Lebih detail lagi, lebih jelas lagi dikhususkan pada malam-malam ganjil. Tetapi malam ganjil ini ada 2 keterangan, hadisnya juga sahih, yang menerangkan bahwa
Ramadan itu ada yang dihitung dari akhirnya. Jatuhnya Ramadan itu dari akhir. Jadi mulai 30 atau 29-nya ke sana ya. Ada juga yang menghitung dari 20 ke sana. Makanya kita tetap bagaimana di 10 hari terakhir itu juga betul-betul ditingkatkan ibadahnya. Sebagian kemudian meningkatkan ibadah sholat tarawihnya dengan lebih dari biasanya, lebih panjang gitu, lebih panjang sholatnya, lebih lama sholatnya, lebih banyak surat-surat yang dibaca gitu ya. Ini karena dalam rangka menggapai itu. Walau godaan-godaan di 10 hari terakhir Ramadan ini lebih besar, apalagi budaya di Indonesia ini budaya yang memang luar biasa terkait dengan apa yang memang menjadi kebutuhan mungkin atau ada sudah tradisi ya yang memang terjadi di negeri kita. Hampir semuanya kalau sudah mendekati hari raya itu konsentrasinya adalah konsentrasi ke arah ya nyun sewu lah materi, biasanya begitu. Semua sudah ke abot di odo-odo, sudah semuanya ke sana. Hampir konsentrasi ibadah menurun. Semua berpikir kepada materi tentang bagaimana rumahnya harus diperbaiki, minimal catnya baru, ada yang tambah kursinya baru. Jadi kursi baru itu rata-rata kalau mendekati habisnya waktu puasa gitu. Jarang yang mungkin bulan lain kok beli, tapi belinya ya ketika itu. Ini memang mengganggu sekali sebetulnya kegiatan ibadah kita yang mungkin harus ini harus itu, pakaian harus baru, macam-macam, walaupun ya tidak dilarang. Tapi sekali lagi bagaimana ibadah di Ramadan ini jangan sampai kita berlalu begitu saja. Karena apa? Orang baik itu tidak membiarkan kebaikan berlalu sementara dia tidak melakukan sebuah kebaikan. Orang baik itu menyesal manakala ada sebuah kebaikan tapi dia tidak bisa melakukan kebaikan itu. Ini orang baik. Sementara Ramadan ini kan ayyamam ma'dudat. Di dalam ayat yang ke-184 ya. Kalau 183 kan kutiba alaikumusiyam itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka di Al-Baqarah yang 184 ada di awal ayat itu ayyamam ma'dudat. Hari-hari Ramadan itu ma'dudat. Maknanya ma'dudat itu terhitung, terbilang, atau paling mudah dengan maknanya terbatas. Di waktu Ramadan itu terbatas. Waktunya tidak lama, dalam 1 tahun hanya 1 bulan atau 30 atau 29 hari. Coba kita bayangkan ya, para pemirsa. Kita berpikir bagaimana kalau diukur dengan sebuah ukuran dunia. Menjelang hari raya Idul Fitri, di 1 pekan terakhir Idul Fitri ada pengumuman misalnya ya. Ada pengumuman tentang pasar murah ya. Wah, ini luar biasa masih sambutannya ini. Pasar murah, barang-barang yang mungkin biasanya 100% ini dijual hanya dengan harga 25%. Hanya 25%. Tetapi waktunya itu terbatas, hanya 3 hari di 7 hari terakhir, dan itu waktunya hanya 3 hari. Harga-harga yang tadinya 100%, pakaian dan perabotan rumah tangga dan sebagainya, harganya turun sampai 25%. Kira-kira bayangan kita, ini mesti banyak yang datang, mesti banyak yang betul-betul melonggarkan, banyak yang betul-betul menyempatkan. Eman ketika waktu itu berlalu, wong hanya 3 hari, sementara dia kemudian ya membiarkan. Mungkin yang sedang penuh dengan pekerjaan, maka dia akan bagaimana memanage pekerjaan itu supaya dia bisa walau 1 jam 2 jam bisa meluncur ke tempat yang sedang ada pasar murah tersebut. Mungkin sebagai bawahan, dia akan izin kepada majikan untuk menyempatkan waktu itu.
karena waktunya terbatas. Bahkan mungkin yang sedang kurang sehat akan berangkat, mungkin yang sedang masuk angin akan mungkin keroan dulu supaya bisa menuju tempat yang hanya 3 hari itu. Yang mungkin sedang kondisi sibuk tetap akan berupaya untuk mendekati ayyama ma'dudat, hari-hari yang terbatas itu. Karena apa? Ada pahala. Ada, kalau urusan dengan pasar, ada diskon yang luar biasa. Kita ini hari ini dapat diskon yang luar biasa oleh Allah. Nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa. Maka perbanyak ibadah, karena nilainya tidak sama dengan hari-hari yang lain. Ramadan adalah hari yang paling dicintai oleh Allah. Imam Ibnu Jauzi menerangkan bahwa Ramadan itu bulan yang paling dicintai Allah, yang kemudian oleh beliau diumpamakan seperti Nabi Yakub yang punya putra 12. Yang paling dicinta dan paling disayang adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sama dalam jumlah 1 tahun 12 bulan. Nabi Yakub itu punya putra 12, dan yang paling dicintai oleh Yakub alaihissalam adalah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjelaskan bahwa di dalam dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada 4 bulan yang juga dimuliakan, yang namanya bulan haram, yaitu Rajab, yang berdiri sendiri, tidak bergabung, tidak berurutan dengan bulan yang lain. Yang kedua Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat adalah bulan Muharram, yang oleh orang Jawa disebut dengan Sasi Suro, yang kemudian disakralkan, yang kemudian dibuat seperti sedemikian rupa di dalam melihat, di dalam melaksanakan kegiatan di bulan itu. Padahal sama, itu bulan-bulan 4 itu adalah bulan yang baik sekali, bulan yang sangat dimuliakan. Ini bulan 4. 12 bulan ada bulan 4 yang dimuliakan. Dari 12 bulan ada yang lebih daripada yang 4 bulan, yaitu bulan Ramadan. Luar biasa. Hari ini, bulan ini kita berada di bulan Ramadan. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan di bulan Ramadan untuk betul-betul meningkatkan kualitas diri, memulai diri, berpijak dari sini. Mudah-mudahan setelah kemudian tarbiyah bulan Ramadan sukses, kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang kemudian di bulan-bulan lain akan menjadi bulan-bulan yang hampir-hampir kita melakukannya seperti bulan Ramadan, karena ini bulan tarbiyah. Baca Al-Qur'annya, tadarusnya, mentelaah Al-Qur'annya, datangi majelis-majelis ilmu, semangat mengkaji isi Al-Quran. Ini sebagaimana yang sangat tampak di bulan Ramadan. Harapannya begitu. Itulah yang kemudian nanti yang diterangkan oleh para ahli, para ulama, bukan kita jangan hanya menjadi generasi yang Ramadhaniyun, generasi tapi yang bukan Ramadhaniyun saja, tapi generasi yang Rabbani. Kalau generasi Ramadhaniyun itu generasi yang hanya taat saja di bulan Ramadan. Memang Ramadan ini bulan ketaatan untuk menempa diri. Bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul di akhir nanti menjadi hamba yang husnul khotimah, di penghujung dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik. Sekalian, diharapkan setelah Ramadan nanti kita akan menjadi hamba-hamba yang Rabbani. Kalau Ramadhaniyun itu maknanya hanya sedekah di bulan Ramadan, hanya taat di bulan Ramadan, hanya meninggalkan hal-hal yang kurang bernilai hanya di bulan Ramadan. Tetapi yang namanya Rabbaniyun itu kapan saja, di mana saja. Bersedekah pun tidak hanya di bulan Ramadan. Walaupun Ramadan adalah latihan untuk kita berbagi dengan yang lain.
Di bulan lain pun banyak orang miskin. Orang miskin tidak hanya di bulan Ramadan. Orang miskin ada di bulan-bulan lain. Artinya mereka tetap harus mendapatkan uluran tangan. Mereka harus dibantu. Intinya begitu. Ramadan ini bulan yang betul-betul untuk tarbiyah kita. Ini namanya perguruan tinggi, ya. Bulan Ramadan, fakultas tarbiyah bulan Ramadan. Luar biasa ketika kita bisa menempatkan diri di bulan Ramadan itu untuk betul-betul menempa diri. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana yang akhir itu lebih baik daripada yang ula, yang awal. Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Ramadan yang akan datang harus lebih baik daripada Ramadan ini. Itu makna wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir lebih baik daripada yang awal. Umur kita hari ini mungkin 40 tahun kah? Harus ketika 40 tahun itu, maka kita harus lebih baik daripada ketika umur 30 tahun atau umur ketika 39 tahun. Kalau hari ini kita 50 tahun umurnya, maka umur 50 tahun harus lebih baik daripada ketika umur 40 tahun, atau lebih baik daripada ketika umur 49 tahun, dan seterusnya. Itulah yang dicontohkan Nabi. Bahkan sebagian menerangkan wal akhiratu khairul laka minal ula adalah bagaimana awal dan akhir lebih baik daripada awal. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan tentang bagaimana Madinah dan Makkah. Madinah lebih baik daripada Makkah. Keadaan perjuangan saat itu berdarah-darah hati para sahabat, ya, artinya bersabar betul. Sakit belum betul hati para sahabat ketika ada di Makkah, diintimidasi, disiksa, diusir, macam-macam. Itu ada di Makkah. 13 tahun Rasulullah bertahan, dan ketika melihat para sahabat disiksa sedemikian rupa, Rasulullah kemudian menasihati para sahabat dengan kata sabar, sabar, dan sabar. Dengan itu engkau akan mendapatkan jannah, surga. Begitu Nabi. Berbeda ketika kemudian beliau sudah di Madinah, tempatnya yang kemudian kondusif untuk menyusun kekuatan, menyusun semangat dakwah, semangat membela Islam, semangat kemudian meluaskan ya dakwah Islam. Maka kita bisa saksikan baru tahun kedua beliau berada di di Madinah, maka sudah ada perintah dari Allah di bulan Sa'ban. Rasulullah SAW diperintahkan untuk boleh melawan kedoliman yang ada. Udina lakum, ya, itu di dalam ayatnya, diizinkan bagi kalian karena kalian didolimi. Maka pada bulan Ramadan pula, pada tanggal sekitar 17 Ramadan, baginda Rasul dan para sahabat melakukan peperangan yang pertama. Karena ditindas selama ini, karena selama ini disiksa, diperlakukan dengan dolim dan tidak adil, maka setelah itu oleh Allah diizinkan 314 sahabat berangkat ke medan Badar, ke perang Badar yang jaraknya cukup jauh dari Madinah, berjalan menuju Badar, dan Allah beri kemenangan di perang Badar. Dan hebatnya lagi, itu musuhnya ya di atas 1000 atau 1000 orang, tapi kaum muslimin hanya 314 sekitar itu. Hebatnya lagi adalah kondisi mereka pada waktu itu adalah puasa Ramadan, dan itu puasa tahun pertama. Mereka luar biasa semangatnya. Hari ini kita tidak sebagaimana pada sahabat berperang seperti itu. Seandainya semangat kita itu seperti semangat para sahabat, luar biasa. Tidak ada lelah, tidak ada letih, berjuang dan berjuang. Saya kira begitu, ikhwah sekalian, sudah cukup waktu kita sampaikan sebagai taujih, dan saya kira ini bentuk tawasobil haq wa tawasobi sober, saling ingat mengingatkan, saling eling tiniling sesama kita, supaya kita melaksanakan firman Allah itu mendapatkan pahala, mendapatkan jaza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada kata yang kurang tepat, ada ucap yang kurang mungkin tepat juga, kami mohon ya
dimaafkan, apalagi ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kekuatan untuk istiqomah dan mendapatkan hari yang baik atau malam yang sangat baik, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah beri kekuatan kita untuk senantiasa beribadah. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.